Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-11 IDN Times, Voice of Millennial and Gen Z. Yap, Liga Debat dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z, yes or no. Ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan saya Yuko sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat babak semifinal 2 hari ini. Yap, senang sekali kawan-kawan kita bisa berada di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan sebelum kita mulai ya kawan-kawan, kita akan menyapa para panelis kita hari ini. Dan ya, siapa aja sih para panelis kita yang udah hadir? Itu ada Kak Ari Rustika Utami, Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Halo Kak Ari, gimana kabarnya? Halo, selamat agak delay. Selamat siang. Siang Kak Ari. Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah. Ya, semoga masih bersemangat ya untuk menjadi panelis pada sesi kedua di semifinal kali ini. Dan selanjutnya kita sapa Kak Enda Grimonia selaku Kak Enda ya, selaku Policy Analyst Manager New Energy Nexus Indonesia. Bagaimana Kak? Tadi kolom chat belum bisa on mic ya, tapi dari senyumnya sudah ceria dan merekah nih, jadi semangat ya. Dan selanjutnya ada Mas Prigi Arisandi, founder Ekoton. Halo Mas Prigi. Halo Mbak Yuko Utami, selamat siang, sehat selalu. Iya, sehat selalu juga Mas. Terima kasih kakak-kakak panelis yang sudah hadir dan juga akan menilai perdebatan hari ini. Diperlakukan seperti itu. Nah, karena sudah kita kenal semua ya panelis kita hari ini, kita akan menyapa kawan-kawan yang akan berdebat hari ini, yaitu ada tim pro dari Universitas Hasanuddin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Dan silakan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan anggotanya juga jurusannya nih. Silakan kawan-kawan dari Unhas. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman dari IPB, serta para panelis dan Mbak Yuko. Perkenalkan saya Abdul Salam Saputra, selaku Ketua Tim dari Universitas Hasanuddin, dan hari ini bertindak sebagai tim proposisi atau tim pemerintah. Saya hari ini ditemani oleh dua kawan saya. Pertama ada Nazal Amin Firdaus, kemudian ada Muhammad Hafiz Hawari. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat bertanding ya hari ini ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke tim kontra dari IPB University. Gimana kabarnya kawan-kawan? Jadi silakan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan anggotanya juga serta jurusannya apa. Silakan kawan-kawan, waktunya 1 menit. Oke, halo Kak Yuko, selamat siang. Halo. Selamat siang juga kepada kakak-kakak panelis, kakak-kakak dari IDN, dan juga teman-teman dari tim Pro dari Universitas Hasanuddin. Di siang hari ini, kami dari IPB University bertindak sebagai tim kontra di dalam debat kali ini dengan saya, ketua timnya Imade Manik Rahmat Cahyadi, biasa dipanggil Rama dari jurusan Arsitektur Lanskap. Mungkin saya juga dari Unhas. Saya Amrul dari Fakultas Ekologi Manusia jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di debat kali ini sebagai pembicara kedua. Boleh lanjut ke Evandra. Perkenalkan, nama saya Revandra Ataya Rizkika. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer atau Computer Science yang saat ini juga mengambil subdivisi Cerdasan Buatan. Salam kenal semuanya, salam kenal lawan dan panelis. Terima kasih kawan-kawan dari IPB University. Semoga dapat bertanding dengan semangat juga ya kawan-kawan ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur debatnya dan gimana sih kawan-kawan akan berdebat kali ini dengan mosinya yaitu kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi strategis dalam upaya memitigasi perubahan iklim global. Dan itu untuk mosinya.
Sekali lagi saya ulangi, yaitu kecerdasan buatan AI menjadi teknologi strategis dalam upaya memitigasi perubahan iklim global. Dan untuk sesi debat hari ini akan berlangsung selama 4 sesi. Dan panitia, ya sudah, terima kasih sudah diperlihatkan ya slide-nya. Jadi kawan-kawan bisa lihat bahwa penyampaian mosi debat kali ini itu ada sesi pertama. Ketua tim itu akan menyampaikan selama 4 menit ya, bertugas membuka dan menyampaikan argumen utama. Dan anggota tim kedua selama 3 menit itu menambahkan argumen pendukung, dan anggota ketiga itu menyimpulkan mosi debat. Selanjutnya, ya, di sesi kedua ini ada saling sanggah dan tanya jawab ya kawan-kawan ya. Di sesi yang sangat interaktif ini, tim pro akan memulai dengan waktu 5 menit menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Dan selanjutnya tim kontra selama 5 menit akan menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro. Selanjutnya, tim kontra selama 5 menit akan menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Dan selanjutnya, tim pro selama 5 menit akan menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Next. Sesi ketiga ada pertanyaan dari panelis. Jadi selama 3 menit ya, panelis akan masing-masing memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra. Dan mungkin juga akan ada pertanyaan lainnya ya yang akan disesuaikan. Dan setelah itu tim pro dan kontra itu akan mendapatkan waktu selama 6 menit per tim ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari panelis. Next. Terakhir ada sesi 4 yaitu closing argument selama 3 menit per tim. Setiap tim menyampaikan closing argument dan fokusnya pada argumen untuk meyakinkan tentang mosi yang diangkat. Jadi pada sesi ini kawan-kawan tidak menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab sebelumnya. Dan kawan-kawan mohon diperhatikan waktu yang dijaga oleh timekeeper ada di sudut ya, dan mungkin bisa kawan-kawan lihat juga di layar masing-masing karena kelebihan waktu akan memengaruhi penilaian. Ya, tapi sebelum kita mulai pertandingan hari ini atau perdebatan kali ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan peserta dan juga panelis bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Oke, apakah operator sudah siap? Siap, oke. Mbak Enda mungkin bisa di on cam. Oke, kita tunggu Mbak Enda dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Enda. Jadi kita mulai saja ya sesi fotonya. 1, 2, 3. Baik, 3, Oke. 2. Sebentar. Sorry, saya ngitung aja. Oke, baik. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya kembalikan ke... Terima kasih Kakak Operator. Ya, karena kita sudah foto bersama mengabadikan momen sebelum perdebatan, saatnya kita langsung ke real perdebatan ya kawan-kawan ya, antara Universitas Hasanuddin dan juga IPB University. Semoga sudah siap ya kawan-kawan. Langsung saja kita mulai sesi semifinal 2 Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 hari ini. Tim pro untuk di sesi pertama pemaparan mosi Universitas Hasanuddin bisa on cam ya, dan juga semoga sudah siap karena kawan-kawan akan mulai. Silahkan untuk menyampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Dewan Juri yang terhormat, dalam dunia yang saling terhubung dan berada di ambang krisis iklim, kami berpihak pada pendekatan progresif dan sistemik. Kami meyakini bahwa AI adalah teknologi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan, mempercepat, dan mengadaptasi berbagai upaya mitigasi iklim secara global secara efektif. Argumen pertama saya adalah bagaimana AI menjadi kunci transisi energi alternatif. Sektor energi menyumbang 73% emisi global berdasarkan World in Data pada tahun 2023 yang menjadikannya medan utama mitigasi iklim di berbagai belahan dunia. Sayangnya, energi terbarukan seperti surya dan angin bersifat intermittent atau menghasilkan fluktuasi yang tidak bisa untuk diakomodasi oleh sistem kelistrikan konvensional. Akibatnya, banyak energi hijau terbuang dan terjadi pemadaman tak terhindarkan
seperti yang terjadi di India dan di Jerman pada tahun 2022. Disinilah peran kecerdasan buatan menjadi vital untuk pertama, monitoring dan prediksi secara real time, kedua, mengatur distribusi energi secara otomatis dan efisien sehingga kelebihan energi bisa langsung disimpan atau didistribusikan ke wilayah yang lebih membutuhkan. Hal ini telah diterapkan di Tesla Autobidder di Australia yang mampu menyimpan dan mendistribusikan energi surya secara adaptif sehingga dapat menekan terbuangnya energi sebesar 92% berdasarkan Tesla Impact Report pada tahun 2023. Atau ini juga diterapkan di Smart Grid AI di Jerman yang menurunkan emisi sektor energi 30% dalam 5 tahun terakhir berdasarkan Agora Energi pada tahun 2023. Bahkan secara global, McKinsey pada tahun 2024 menyatakan bahwa AI berpotensi untuk memangkas 2,6 gigaton emisi global per tahun, yang mana ini setara dengan emisi gabungan Jepang dan Korea Selatan. Kesimpulannya adalah tanpa AI, transisi energi rawan sekali untuk gagal, dan hanya dengan AI energi hijau bisa menjadi stabil, efisien, dan bisa diandalkan setiap saat, sehingga masyarakat juga akan punya insentif yang lebih besar untuk melakukan transisi. Argumen kedua saya adalah bagaimana AI memitigasi masalah iklim yang terlanjur terjadi. Dewan juri catat bahwa kita tidak hanya perlu untuk mencegah perubahan iklim, tapi juga harus untuk bertahan hidup di tengah krisis yang sudah terjadi, mulai dari banjir, gagal panen, hingga gelombang panas. Solusi manual dan birokratis tidak bisa untuk merespon dengan cepat sesuai dengan yang kita butuhkan karena iklim berubah dengan sangat cepat. AI mampu untuk melakukan analisis big data dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menghasilkan laporan peringatan lebih cepat dan membuat penanganan krisis lebih efektif. Contohnya adalah AI Google Flood Hub bisa memprediksi banjir 7 hari sebelumnya di 80 negara sehingga bisa menyelamatkan 30% korban banjir di India dan berbagai negara lainnya. Ini bukan cuma angka juri, tapi ini tentang nyawa yang selamat dari peringatan dini yang dimiliki oleh AI. Bahkan secara pragmatis, AI bisa mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana iklim hingga 300 miliar dolar per tahun berdasarkan UNDRR pada tahun 2024. Sehingga kesimpulannya, saat krisis iklim melanda, AI adalah satu-satunya teknologi yang bisa bekerja dengan skala besar, cepat, akurat, dan secara serentak. Argumen terakhir saya adalah bagaimana AI memperluas daya mitigasi ke negara berkembang yang paling rentan. Keadilan iklim adalah fondasi keberhasilan mitigasi global secara holistik. Tetapi negara berkembang seringkali tertinggal dalam akses data, tenaga ahli, dan alat mitigasi. AI di sini bisa meningkatkan daya saing dari negara-negara berkembang ini. Dengan pertama, sistem AI berbasis open source dapat digunakan oleh negara tanpa infrastruktur yang canggih, atau chatbot AI dan decision support tools bisa membantu pemerintah lokal untuk membuat kebijakan berbasis data tanpa membutuhkan ahli yang tentu saja mahal. Contohnya adalah di Bangladesh, mereka menggunakan AI dari Microsoft Project untuk mendeteksi wabah penyakit akibat perubahan iklim di daerah rawan banjir. Atau Kenya yang menggunakan AI untuk memetakan wilayah kekeringan dan menyusun distribusi air dari satelit tanpa membuat satupun stasiun cuaca lokal yang dimana ini tentu jauh lebih murah. Dampaknya adalah AI bukan hanya mempercepat mitigasi di negara maju, tapi juga memperluas inklusi dari penanganan iklim secara global, secara holistik di negara berkembang. Sebagai ekstensi argumen dari pembicara sebelumnya, mari kita amati diskursus parlemen saat ini yang dipenuhi oleh lobi industri, janji elektoral, dan pertukaran kepentingan. Itulah realitas kebijakan lingkungan saat ini yang menjadikannya sebagai media retorika dan janji terbuka saja. Maka ketika dunia dibakar oleh emisi, kita butuh aktor baru yang netral, cepat, dan berbicara dengan data. Itulah penggunaan teknologi hijau dengan bantuan AI sebagai katalisator. Kebergantungan dengan AI bukan berarti kita mengesampingkan ambisi untuk melakukan transisi energi, reforestasi, atau pembaruan kebijakan iklim. Justru kehadiran AI mendorong kita mencapai ambisi-ambisi tersebut melalui upaya percepatan, pengoptimalan, dan peningkatan skala penetrasinya. Argumen keempat, AI mengubah koordinasi global dari lamban menjadi real time. Problem utama dari mitigasi iklim bukan soal kekurangan solusi teknis, tetapi lemahnya koordinasi global. Konferensi iklim, kesepakatan negara, dan kebijakan lintas sektor sering gagal bukan karena niat buruk, tetapi karena satu, data iklim sulit disatukan antar negara, dua, progres mitigasi tidak bisa dipantau secara serentak, ketiga, kebijakan saling tumpang tindih atau lambat ditanggapi. AI mengubah itu semua lewat koordinasi real time dan otomatis. Apa contohnya? Climate Trace, yaitu aliansi AI yang didukung oleh AI Gore dan Google, mampu melacak produksi
emisi karbon secara real time, lebih dari 70.000 fasilitas industri dunia tanpa harus bergantung pada self-report negara tiap tahunnya yang sangat bias. Hasilnya apa? Negara bisa transparan secara terpaksa dan didorong oleh publik untuk menciptakan akuntabilitas dalam menciptakan kebijakan iklim. Dampaknya apa? AI menciptakan sistem pengawasan dan koordinasi global yang sebelumnya tidak pernah mungkin bisa dilakukan. Tanpa AI, semua kesepakatan iklim beresiko mandek atau manipulatif. Argumen kelima, AI dapat mengekskalasi manfaat dalam upaya mitigasi perubahan lingkungan. Kita tahu bahwa krisis iklim itu dinamis dan temponya sangat cepat dan sangat mengkhawatirkan. Maka, solusi kita juga harus cepat, adaptif, dan berdampak besar. Disinilah letak strategisnya AI. Pertama, dalam sektor energi, Google DeepMind pada tahun 2016 menggunakan machine learning untuk mengoptimalkan sistem pendingin. Dan hasilnya adalah pengundangan konsumsi energi menurun hingga 40% dan berdampak pada penurunan produksi emisi juga. Kedua, dalam konservasi hutan, organisasi Rainforest Connection menggunakan AI bernama Kuripira sejak tahun 2018. Ia mendeteksi suara gergaji mesin di hutan tropis secara real time di Amazon. Teknologi ini telah digunakan di Amazon serta berhasil mempercepat respon komunitas lokal, aparat berkepentingan, dan LSM terhadap pembebakan liar di AI oleh deteksi aplikasi tersebut. Itulah kenapa AI bukan sekadar teknologi formalitas yang seremonial, akan tetapi sebagai katalisator utama. Hadirin dan Dewan Juri, tanpa AI kita hanya berjalan, tetapi dengan AI kita bisa berlari, melompat, dan melampaui batas. Dewan Juri, menurut NOAA dalam satu dekade terakhir sejak 2015 hingga 2024, rata-rata anomali suhu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Fakta ini menghasilkan urgensi paling besar dalam debat ini, bahwa pengetahuan kita sebelumnya soal iklim menjadi tidak relevan lagi dan data meteorologi menjadi usang. Dua alasan utama. Alasan pertama, data meteorologi bergantung secara kepada pola data historis dalam menentukan potensi bencana alam. Tapi yang kedua, kenaikan suhu global hingga 1,2 derajat Celcius dalam satu dekade terakhir berarti pola bencana alam yang selama ini digunakan oleh peneliti telah bergeser. Siklus musim hujan dan musim kemarau sudah bergeser. Menurut data dari IPCC, volatilitas pola motion di sepanjang Asia Timur hingga Asia Tenggara telah meningkat, yang berujung dengan intensitas hujan yang berubah, pola musim yang bergeser, hingga cuaca ekstrim seperti El Nino dan La Nina yang lebih sulit diprediksi dan berdampak secara langsung kepada bencana iklim di benua lain, seperti kekeringan di Siberia dan benua Amerika. Ini jawantah kesimpulannya. Yang pertama, upaya mitigasi bencana harus dilakukan dengan metode yang jauh lebih multidimensional menggunakan data cuaca, arus ombak, dan pergerakan angin yang lebih volatile dan berpotensi berubah dalam waktu singkat, sehingga kecepatan dan efisiensi pengolahan data merupakan matriks utama dalam penentuan teknologi mitigasi perubahan iklim. Tapi yang kedua, penelitian terhadap potensi bencana dan upaya mitigasinya itu harus menggunakan lingkup wilayah, jumlah data, serta keberagaman data yang jauh lebih luas dibandingkan apa yang harus dihadapi oleh peneliti dari satu dekade yang lalu. Sehingga kemampuan beradaptasi, pengolahan data, dan komunikasi dari hasil pengolahan tersebut ke pembuat kebijakan merupakan kemampuan paling krusial dalam tindak mitigasi bencana perubahan alam. Ini jawantah dampak paling penting dalam perdebatan hari ini Dewan Juri, bahwa transfer ilmu antar periset di tiap negara yang berbeda bisa saja tetap terjadi. Proses transisi ke pemerintahan yang lebih transparan terhadap tanggapan dan perubahan iklim bisa saja terjadi. Tetapi proses perubahan iklim secara radikal tidak akan berhenti. Ini merupakan analisis eksklusivitas AI yang didorong oleh tim kami dari Proposisi, bahwa sistem iklim global beroperasi seperti satu jaring global yang besar, sehingga dibutuhkan kemampuan pemahaman pola, interpretasi, dan simulasi ribuan gigabyte data per detik dari ribuan lokasi yang berbeda yang hanya bisa difasilitasi oleh kecerdasan buatan dengan kemampuan komputasi yang besar. Hal ini karena batas biologis dan geografis manusia yang mobilisasinya tidak secepat data AI, sehingga tidak ada alternatif yang bisa gantikan teknologi tersebut. 3 kesimpulan kemudian dari tim kami. Yang pertama, satu-satunya yang dapat melakukan efisiensi distribusi dan penggunaan energi merupakan AI yang dapat mengkalkulasi ribuan data berbeda secara real time, yang kemudian bisa meningkatkan insentif dari masyarakat untuk transisi ke sumber energi berkelanjutan lebih besar karena harganya akan jauh lebih murah. Tapi yang kedua, ini melalui kemampuan untuk menjalankan simulasi dan koreksi diri sendiri, AI bisa memberikan evaluasi dan proses pemberian data yang jauh lebih transparan, hingga proses pembuatan kebijakan publik dan pertanggungjawaban pemerintah akan jauh lebih baik di sisi proposisi dengan menggunakan AI. Tapi yang ketiga, urgensi utamanya bahwa perubahan iklim dan bencana yang semakin ekstrim berarti kemampuan AI untuk mengolah jutaan data dan simulasi bencana alam, kerusakan lingkungan. Lebih jauh, ini merupakan aset utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Oleh karena itu, bangga menjadi Proposisi. Oke, kawan-kawan, terima kasih dari tim Pro. Dan sekarang kita akan beranjak ke tim kontra IPB University. Waktunya 10 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala, dipersilakan.
Dewan Juri, kami tidak menolak perkembangan kecerdasan buatan, tapi kami menolak ini digunakan sebagai teknologi arus utama dalam seluruh kebijakan dan investasi iklim global. Akan ada 3 argumentasi dari saya. Pertama, tentang dampak karbon dan energi. Pengembangan AI seperti GPT dan prediktor iklim butuh daya komputasi besar yang konsumsi listrik dan emisinya sangat tinggi. Satu pusat data AI di Inggris menghasilkan emisi 800.000 ton CO2 per tahun, yang mana ini adalah 5 kali emisi bandara Birmingham. Konsumsi listrik pusat data AI di Eropa juga naik 160% sejak 2022. Ini setara dengan konsumsi listrik keseluruhan negara Spanyol. Permasalahannya adalah 61% listrik di dunia masih dari bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan lainnya menurut data dari IEA pada tahun 2023. Meskipun menurut tim Pro, AI bisa menekan emisi puluhan hingga ratusan ton karbon, penghematan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jejak karbon itu sendiri. PwC memproyeksikan AI bisa kurangi konsumsi energi global 0,5 sampai 1,1% di tahun 2035, tapi industri data center justru menyumbang 1,5 sampai 3,7% emisi global. Artinya, emisi yang dihasilkan AI jauh lebih besar dari manfaat penghematannya. AI malah memperburuk krisis iklim lewat konsumsi energi fosil yang tinggi dan efektivitasnya yang rendah. Argumentasi kedua tentang penundaan solusi aktif. Pengembangan AI iklim butuh dana besar. Ini membutuhkan trade-off yang mengalihkan dana dari solusi nyata dan menunda aksi iklim aktif. Tren ini menyebabkan banyak negara dan investor lebih memilih untuk berinvestasi di AI daripada aksi langsung yang lebih efektif seperti konservasi hutan, restorasi hutan, energi terbarukan, atau edukasi lingkungan. Contoh, proyek AI Microsoft untuk memantau karbon lewat satelit menghabiskan 10 miliar USD untuk riset. Jumlah ini bisa mendanai ribuan proyek konservasi lokal yang berdampak secara langsung, bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada anggaran iklim tahunan seluruh negara-negara di Kepulauan Pasifik yang saat ini mau tenggelam. Artinya, AI tidak sesignifikan itu manfaatnya secara dana. Tapi kedua, AI iklim juga masih eksperimental dan butuh waktu lama untuk riset dan implementasi. Mayoritas baru berada pada tahap pilot project dan belum siap untuk produksi massal, seperti prediksi cuaca GradCast dan Google DeepMind atau simulasi iklim Earth-2 dan NVIDIA. Menurut IEA, adopsi AI iklim secara luas baru bisa terjadi di tahun 2035. IPCC memperingatkan penundaan aksi iklim 1 dekade bisa meningkatkan biaya mitigasi hingga 37% dan menghambat target 1,5 derajat yang menghasilkan efek destruktif masif. Artinya, jika bergantung pada AI yang belum matang, kita justru memperlambat tindakan nyata karena waktu dan sumber daya yang terbatas kita gunakan untuk hal yang tidak berdampak secara langsung. Argumentasi ketiga tentang aksesibilitas yang rendah. Mengadopsi sistem AI mengharuskan negara punya pusat data. Permasalahannya, membangun pusat AI sangat mahal dan sulit untuk diakses negara berkembang. Contohnya, pembangunan satu model pusat AI seukuran GPT-4 membutuhkan lebih dari 100 juta dolar. Ini karena negara perlu ribuan perangkat keras GPU, pasokan listrik besar, dan pendingin ekstrim yang mengkonsumsi lebih dari 5 juta galon air per hari, yang juga berdampak lebih besar pada pencemaran air. Infrastruktur masif ini hanya bisa dimiliki oleh negara maju, dan jika hanya mereka yang bisa mengembangkan AI iklim, maka ketimpangan global akan makin lebar, emisi akan sulit ditekan, dan solusi iklim akan gagal menjadi gerakan kolektif, padahal krisis iklim bersifat lintas batas dan berdampak satu sama lain dan tidak melihat batas negara. Juri, penanganan krisis iklim bukan hanya soal sistem atau teknologi, tapi tentang bagaimana manusia, tentang kesadaran, tentang kebiasaan hidup, dan rasa tanggung jawab bersama. Sehingga saya ingin melakukan ekstensi argumen pembicara pertama saya lewat 2 pembuktian. Pertama, tentang pola perilaku yang akan pasif. Menurut data dari European Commission Behavioral Studi tahun 2020, perubahan perilaku masyarakat bisa menyumbang penurunan emisi hingga 25% secara global. Ini tandanya dampak signifikan dari mitigasi perubahan iklim hanya terjadi jika masyarakat ikut serta dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Jika mereka percaya bahwa teknologi akan menyelesaikan semuanya secara cepat, maka perubahan gaya hidup keberlanjutan tidak lagi dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, terdapat efek psikologis sebagai respon manusia dari canggihnya sistem. Maka masyarakat akan berpikir, kenapa saya harus hemat listrik? Toh AI juga ya akan bisa menyelesaikan. Kenapa saya harus peduli sampah? Toh sistem bisa deteksi dan memprediksi polusinya. Inilah bahayanya juri. Semakin pintar mesin, maka semakin pasif manusia. Dan ketika manusia merasa tidak perlu ikut andil, kesadaran kolektif akan perlahan menghilang yang
yang dimiliki oleh manusia. Padahal krisis iklim butuh gaya hidup yang berubah, butuh kebiasaan kecil yang diulang berjuta kali, butuh manusia yang sadar dan bergerak, bukan hanya sistem pintar yang bekerja diam-diam. Karena solusi iklim bersifat sosial dan kontekstual, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga, reboisasi, sampai perubahan pola konsumsi yang harus sehat. Semuanya hanya bisa dijalankan kalau manusianya ikut dilibatkan oleh habituasi mereka. Kalau kita menjadikan AI sebagai pusat strategi, maka kita sedang mencabut peran manusia yang sangat penting ini. Strategi yang baik adalah yang melibatkan manusia, bukan menggantikan peran manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan ekstensi kedua, status quo yang sudah sangat cukup juri. Dewan Juri, sumber daya manusia dan teknologi hijau yang kita miliki saat ini sudah terbukti berhasil menurunkan emisi tanpa bantuan AI sekalipun. Ini dikuatkan dengan data IEA tahun 2022 bahwa sektor energi bersih telah menyerap 35 juta pekerja di seluruh dunia, melampaui tenaga kerja sektor fosil yang hanya 32 juta. Misalnya pemasangan panel surya hingga pembangunan turbin angin, semuanya dikerjakan oleh manusia. Sejak lama, sistem peringatan bencana sudah dibangun oleh ilmuwan, teknisi, relawan yang bekerja langsung di lapangan untuk mitigasi perubahan iklim. Ini bukan muncul tiba-tiba dari sistem AI, tapi kerja keras oleh setiap manusianya. Dalam konservasi alam pun, menurut data UNEP dan World Bank, petani, komunitas adat, dan LSM telah berhasil menjaga mangrove dan hutan menyerap karbon besar tanpa dukungan AI. Dari sini kami dapat tarik dua kesimpulan. Satu, teknologi hijau saat ini sudahlah sangat cukup kuat dan beberapa solusi yang lainnya yang sudah kami sebutkan bisa diperluas oleh manusia sendiri. Tapi yang kedua, strategi yang baik adalah yang bisa digunakan sekarang, melibatkan banyak orang dan tidak memerlukan biaya yang sangat mahal serta waktu pengembangan yang besar. AI tidak memenuhi semua itu, maka menjadikannya pusat strategi jelas bukan pilihan yang rasional. Dewan Juri yang terhormat, terbentuklah dua konklusi yang sekaligus bisa menjadi solusi. Pertama, alih-alih mengobati, AI justru menjadi sumber kerusakan itu sendiri. Meskipun sudah banyak upaya menurunkan emisi yang dilakukan oleh AI, secara data, AI tidak terbukti berhasil untuk menekan emisi yang justru dia keluarkan sendiri. Google justru melaporkan, sejak adanya AI, mereka mengalami peningkatan emisi 48% sejak tahun 2019. Padahal Google sudah banyak berupaya menekan dengan banyak metode, salah satunya carbon aware computing. Namun, upayanya masih nihil. Ini juga diperkuat oleh Microsoft yang mengakui hal yang sama dengan juri yang terhormat. Emisi Scope 2 Microsoft meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 2020 masuknya AI di dalam Microsoft. Yang jika dikonklusikan, upaya-upaya menjadikan AI ramah lingkungan justru sudah ada, tapi terbukti tidak berhasil dan kehadiran AI justru menambah emisi tersebut bukanlah membenahinya. Kedua, tim kontra berargumen bahwa solusi yang efektif yaitu melakukan pembenahan multidimensional, yaitu pembenahan yang menggunakan alat ataupun metode yang sudah ada dan sudah beragam serta lebih ramah lingkungan. Tim kontra tidak fokus pada pengembangan AI secara spesifik, melainkan fokus pada pengembangan teknologi atau metode yang sudah ada, di mana fokus pengembangannya dilihat dan disesuaikan dengan dasar masalah masing-masing regional. Caranya beragam dengan berinvestasi pada pertama, energi terbarukan. Misalkan mengubah konsumsinya menjadi solar PV yang terbukti tidak mengeluarkan polusi dan partikulat berbahaya, yang secara akses ini jauh lebih mudah didapatkan sebab biayanya sudah turun 82% sejak 2010 menurut IRENA 2023. Solusi ini sudah terbukti berhasil di berbagai negara seperti India. Menurut riset Council on Energy, Environment and Water dari 2015 sampai 2020, kebijakan iklim termasuk solar PV dan wind energy di India berhasil menghindari 440 juta ton CO2 di riset yang mana riset ini membuktikan bahwa berfokus pada AI dan memilih mengembangkan teknologi energi terbarukan jauh lebih baik. Tapi dua, jika teknologinya sudah bagus dan ramah lingkungan dan masalahnya terletak pada pola perilaku yang buruk, kita dapat beralih fokus Dewan Juri pada edukasi dan gerakan sosial seperti Global Climate Strikes pada tahun 2019 yang terbukti berhasil. Ketiga, kita juga bisa melakukan metode konvensional yang terbukti efektif seperti konservasi hutan yang telah dilakukan Costa Rica dan terbukti berhasil meningkatkan tutupan hutan dari 21% pada tahun 1987 menjadi lebih dari 50% pada tahun 2020 sambil mengurangi emisi tersebut. Jika dikomparasikan Dewan Juri yang terhormat, metode dimensional ini jauh lebih baik. Ada tiga alasan simpulan. Pertama, setidaknya metode ini tidak memperkeruh isu iklim sebab metode yang kami gunakan tidak mengeluarkan emisi dan justru menekan emisi yang dikeluarkan sama AI yang menjadi masalah selama ini. Kedua, metode ini lebih efektif dan fleksibel sebab metode ini berfokus pada akar masalah masing-masing regional. Dewan Juri yang terhormat, masalah lingkungan tidak hanya terletak pada teknologi yang tidak memadai, melainkan beragam faktornya. Bisa jadi implementasi yang buruk, kesadaran yang kurang, dan masih banyak lagi sehingga investasi ke AI tidaklah strategis oleh karenanya bangga menjadi tim kontra.
Baik, terima kasih untuk kawan-kawan tim kontra yang sudah memberikan mosinya, yang menyampaikan mosinya. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab antar tim ya kawan-kawan. Dan di debat interaktif ini yang akan memulai adalah tim pro untuk menyanggah mosi dari tim kontra dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Jadi tim pro bersiap karena adalah waktunya 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Dewan Juri, pertama-tama saya akan membantah semua argumen dari sisi oposisi. Yang pertama soal AI yang tidak aksesibel untuk negara berkembang, padahal saya sudah panjang-panjang juga untuk membahas ini dalam argumen saya. Pertama, konteks global, AI sedang jadi tren dengan valuasi industri sebesar 1,8 triliun dolar berdasarkan Bloomberg Intelligence pada tahun 2024. Artinya adalah investasi pada industri ini semakin banyak. Kedua, adaptasinya sangat besar di kehidupan sehari-hari sehingga biaya produksinya makin murah karena riset and development semakin banyak dan kolektif. Buktinya, China bisa membuat DeepSeek AI dengan biaya 10 kali lipat lebih murah dari GPT-4 dengan kualitas yang sama. Jadi jangan bayangkan bahwa kita akan nge-stuck dengan biaya yang sama, tapi di masa depan AI ini bisa menjadi lebih murah. Selain itu, ada segmentasinya juga yang bisa digunakan oleh negara-negara berkembang. Startup Kenya, Afrika pakai AI murah seharga 200.000 per bulan untuk memprediksi kekeringan via SMS yang dipakai oleh petani kecil berdasarkan data dari GSMA pada tahun 2023. Bahkan ada yang sifatnya open source, yang artinya bisa direplikasi oleh pihak lain seperti DeepSeek atau model AI seperti Farm Vision yang dikembangkan oleh MIT yang bisa diunduh gratis untuk memprediksi cuaca secara lokal. Intinya adalah dalam skala negara bahkan individu, AI secara kolektif semakin murah, sama seperti internet yang dulu eksklusif sekarang sudah bisa dinikmati oleh setiap orang. Justru tanpa AI, kami katakan bahwa negara berkembang akan semakin kesulitan karena masalah iklim semakin parah dan mereka masih tetap menggunakan cara yang usang, yang membutuhkan banyak biaya dan perkembangan yang sangat lama, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju yang punya komponen-komponen suku cadang dan juga modal yang lebih besar. Justru kami katakan bahwa AI adalah bentuk kompensasi dari negara maju karena teknologinya sekarang bisa dipakai secara open resource, Dewan Juri. Kedua, soal permasalahan masyarakat. Kesalahan dari oposisi adalah karena mereka berpikir bahwa upaya ini menghilangkan kesadaran kolektif. Ini kebohongan besar. Karena dalam praktiknya justru AI lah yang membuat insentif manusia untuk melakukan perbaikan. Climate trace digunakan karena manusia seringkali berbohong untuk menyembunyikan jejak karbon mereka. Sehingga kami katakan bahwa AI lah yang membantu petani untuk menjaga mangrove, LSM untuk memprotes pemerintah secara real time karena bisa diakses dengan data cloud. Ini sekaligus membalik kasus mereka bahwa upaya manusia sekarang tidak cukup karena AI lah yang memberikan tekanan dan kapasitas manusia untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Semua gerakan sosial, metode konservasi hutan di California dan hutan Amazon yang hari ini dikatakan oleh oposisi bahkan menggunakan AI yang jauh lebih baik efeknya. Ia mengatakan bahwa AI juga mengonsumsi energi yang sangat tinggi. Industri data center berkontribusi 3,7% terhadap produksi emisi. Oposisi mau 3. Pertama, konservasi hutan, transisi energi hijau, sama edukasi lingkungan. Padahal kebijakan-kebijakan itu tidak akan pernah terjadi di sisi mereka, bahkan akan terjadi di kita. Kenapa di sisi mereka tidak terjadi? Karena strategi itu tidak dapat tercapai karena saat ini masyarakat, komunitas, bahkan negara itu sangat-sangat korup. Pejabat itu manipulatif, korporasi destruktif, dan elit global yang sangat naif. Data menunjukkan melalui Washington Post, jurnal Carbon Brief, dan juga jurnal Nature pada tahun 2021 hingga 2023, 50% lebih negara peserta Paris Agreement memalsukan atau keliru melaporkan produksi emisinya di tiap negara di tiap tahunnya. Artinya apa? Informasi atau data center yang diolah secara konvensional di status quo sudah korup. Makanya AI perlu untuk mengolah data tersebut agar lebih transparan. Ketika AI transparan, awareness masyarakat jauh lebih nyata dibandingkan data konvensional yang mereka bawakan. AI mampu untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas sehingga awareness lebih mudah untuk muncul. Pertanyaannya ke oposisi adalah yang harus dijawab, bagaimana oposisi bisa menjawab bahwa sistem birokrasi dan penciptaan kebijakan iklim saat ini akan tetap terus objektif, responsif, dan relevan dengan kondisi bahwa mereka itu semua korup dan juga manipulatif. Oposisi ingin pendekatan multidimensional dengan alternatif teknologi yang lain.
kita sudah jelaskan bahwa walaupun teknologinya sudah ada, walaupun kesadaran masyarakat sudah ada, kemampuan manusia untuk interpretasi data dan kemudian menciptakan sense of urgency yang jauh lebih besar dari hasil interpretasi data tersebut sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah AI. Pertanyaan terakhir dari tim kami, yaitu pendekatan multidimensional dan alternatif teknologi seperti apa yang kemudian oposisi ingin dorong, yang memiliki efikasi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan tingkat akurasi yang sama dengan AI. Karena kami sudah jelaskan sebelumnya bahwa keterbatasan geografis, keterbatasan politis, keterbatasan biologis yang dimiliki oleh manusia membuat upaya ke penanganan bencana iklim untuk terus berkurang setiap waktu, seiring dengan adanya misinformasi yang diberikan oleh masif media misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro, waktunya pas dan presisi ya. Itu tadi sanggahan dan juga pertanyaan kepada tim kontra. Dan sekarang tim kontra semoga sudah mendengar ya pertanyaannya dan juga sanggahannya tadi. Silakan waktu untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro selama 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Baik. Meskipun investasi AI meningkat, 70% masih terkonsentrasi di negara maju, menurut PwC pada tahun 2023. Artinya, ini bukan kemudian berdampak baik bagi negara-negara yang paling terdampak krisis iklim, misalkan negara-negara di Pasifik, negara-negara di Asia, atau negara-negara di daerah Khatulistiwa Afrika. Artinya, itu juga investasinya tidak serta-merta memberikan dampak positif dari segi biaya produksi. Biaya produksinya mungkin akan turun di masa depan, tetapi konsumsi energinya justru akan melonjak karena pemrosesan AI akan naik 50 kali dalam 5 tahun terakhir menurut Axios pada tahun 2023. Tren AI pada akhirnya lebih digerakkan oleh pasar daripada oleh urgensi iklim yang pada akhirnya menciptakan ilusi solusi, dan selain itu 75% negara berkembang juga belum mempunyai fasilitas dan juga infrastruktur dasar untuk teknologi ini yang membuat dampaknya sangat eksklusif dan tidak merata. Bahkan implementasi AI di periode saat ini pun seperti Tesla yang dibahas oleh tim pemerintah atau tim pro hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya di negara maju, dan kurang dari 3% rumah tangga global memiliki akses ke sistem energi pintar seperti yang mereka sampaikan. Artinya dampaknya tidak akan sesignifikan itu. Tapi mengenai open source, meskipun bersifat open source, AI tetap sulit diakses oleh negara berkembang karena keterbatasan infrastruktur. Tenaga ahli dan juga daya komputasi sangat terbatas, dan kontrol juga sangat didominasi oleh institusi Global North dengan 80% kontributor AI open source berasal dari Amerika Serikat dan juga Eropa. Selain itu, kualitas data lokal juga masih rendah. Hanya 28% negara berpenghasilan rendah memiliki sistem data iklim yang memadai, yang artinya ini membuat hasil AI akan bias dan tidak akurat, sehingga akses dan tanpa dukungan pelatihan, dana, dan regulasi seperti di bangku kami hanya akan menjadikan AI sebagai alat yang tidak bisa dimanfaatkan. Dewan juri, mereka mengatakan bahwa mekanisme teknologi kami harus diganti karena sudah sangat korup. Saya rasa ini simetrikal di kedua sisi jika mengatakan korupsi. Karena korupsi itu sebabnya bukan karena teknologinya yang kurang atau banyak celahnya, tapi aktornya yang bermasalah. Jika pemerintah hari ini korupsi teknologi hijau, di masa depan mereka juga bisa melakukan korupsi lagi karena faktor korupsi bukan karena ada celahnya saja, tapi bagaimana komitmen dari pemerintah mereka untuk memitigasi perubahan iklim, bagaimana mereka menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk memegang bagaimana teknologi hijau ini bisa dilakukan. Tapi saya akan memberikan penimbangan. Justru korupsi jauh lebih mudah dilakukan mereka dan jauh lebih mudah untuk tidak ketahuan. Karena AI bisa memprompt sesuai dengan kemauan aktor. AI bisa menyembunyikan transparansi sesuai dengan perintah dari pemerintah. Setidaknya di kami, kalau terjadi korupsi, kami melibatkan aktor-aktor lain karena tidak terjadi efisiensi terhadap teknologi hijau tersebut, sehingga saya rasa pengawasan di sisi kami akan jauh lebih baik. Tapi yang kedua, saya akan melanjutkan terkait negara berkembang. Mereka mengatakan bahwa upaya tidak ada apa-apa jika AI tidak jadikan teknologi ini. Tapi saya rasa ini keliru juri. Kita sudah punya energi panas bumi seperti geotermal. Kita sudah punya restorasi mangrove yang sudah dilakukan berulang kali oleh masyarakat. Artinya, ini sangatlah sudah diatasi dengan baik oleh negara berkembang. Bagaimana kita juga bisa mengatasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Dewan juri yang terhormat, solusi kami tidak berfokus pada contoh yang kami sebutkan saja. Solusi yang kami dekati
adalah berbasis pada masalah. Alih-alih berfokus pada AI yang tidak keliru ujung masalahnya apa, kami melihat dari dasar masalahnya terlebih dahulu. Baru kami membenahi setiap dasar-dasar masalah itu sendiri. Sehingga seluruh bayangannya tim proposisi itu salah. Tapi yang kedua, mengenai efisiensi data dan kemampuan negara berkembang. Saya merasa ini juga cukup keliru. Data lengkap yang hanya dimiliki oleh negara-negara maju dan kota-kota besar, Juri. Pedesaan, negara berkembang, kawasan miskin iklim, mereka memiliki data yang sangat buruk. Buktinya, di Afrika, besar stasiun cuaca dan alat pengamatan iklim tidak berfungsi. Di Chad, hingga 80% peralatan tidak operasional, menyebabkan ramalan tidak dapat dipercaya dan korban banjir yang jauh lebih tinggi daripada di Eropa atau di Amerika Utara. Ini artinya apa? Ini membuat hasil AI bisa bias terhadap wilayah tertentu dan justru memperparah ketidakadilan iklim karena tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata di tempat yang paling rentan karena tidak cocok dengan masalah masing-masing regional, melainkan mereka cuma fokus pada pengembangan teknologi. Makanya, solusi yang datang dari tim kontra menjadi sangat penting karena kami ingin mereka melihat dari dasar masalahnya. Karena kadang teknologi tidak mungkin bisa berhasil, sudah bagus. Tapi aplikasi orang-orangnya masih korupsi. Disitulah peran kami untuk mengedukasi mereka agar memiliki atau menjawab setiap lini sektor masalahnya. Dewan juri yang terhormat, jika bayangan tim proposisi mereka bisa membuat dan menyempurnakan AI di masa depan, kami juga bisa melakukan dengan teknologi konvensional, oleh karenanya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih kepada tim kontra, waktunya sudah habis ya. Tapi sebelum itu, kawan-kawan, kita kembali lagi ke tim kontra, karena kali ini tim kontra, ya kawan-kawan, tim kontra IPB University akan menyanggah mosi, dan kali ini kesempatan kawan-kawan memberikan 2 pertanyaan kepada tim pro Universitas Hasanuddin selama 5 menit. Jadi untuk tim kontra IPB University, waktunya 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Baik, merespon argumentasi dari tim pro, pertama, mari kita bahas tentang transisi energi. AI tidak mendorong adanya transisi energi secara sistemik dan merata, karena pada akhirnya ini tidak menyentuh akar permasalahan dari energi global. Krisis energi dan permasalahan terkait dengan energi yang tidak hijau bukan hanya soal efisiensi dari penggunaan energinya, tapi adalah soal bagaimana asal dari energinya dan tentang soal akses yang adil terhadap dengan energi bersih itu. Problemnya, 75% negara berkembang bahkan belum punya kapasitas dasar untuk smart grid dan AI energy system menurut Iran pada tahun 2022. Artinya, solusi yang dibawakan oleh tim pro itu tidak bisa dilaksanakan di periode sekarang karena bahkan 3/4 dari negara di dunia itu belum bisa mengaplikasikan AI ini. Tapi kedua, ini juga akan tetap berdampak buruk karena pada akhirnya akan ada rebound effect yang menghapuskan efisiensi dari AI. Efisiensi AI justru akan memicu konsumsi baru. Orang-orang akan menganggap karena AI sudah melakukan efisiensi lebih banyak, akan terjustifikasi untuk kemudian menggunakan lebih banyak energi. Misalkan AI membuat charging EV jadi lebih murah, orang-orang akan lebih mau untuk membeli mobil listrik dan akhirnya total energi akan jadi lebih naik. Artinya dampak dari produksi mobil listrik atau misalkan dampak dari iklim, dampak dari karbon mobil listrik juga akan jadi jauh lebih signifikan. Artinya kasus di tim pro gagal. Tentang kedua, tentang mitigasi dampak iklim yang lebih cepat. Saya rasa tim pro tidak bisa mengasumsikan AI sudah sempurna sekarang dan sudah sebaik itu. Karena kalaupun itu, mereka perlu membuktikan kenapa dana investasinya itu juga akan cukup pada akhirnya. Kami sudah menjelaskan kenapa dana investasinya akan buruk dan lebih berdampak pada penundaan karena pemerintah akan diharuskan untuk menginvestasi lebih banyak terhadap AI. Meskipun AI mampu mempercepat analisis data iklim, tapi IPCC AR pada tahun 2023 menegaskan kalau krisis iklim itu memerlukan transformasi sistemik lintas sektor seperti reformasi kebijakan, transisi industri, dan perubahan gaya hidup yang tidak bisa dipercepat hanya dengan teknologi, tapi memerlukan juga dukungan program-program adaptasi langsung, padahal 40% anggaran iklim negara maju itu sampai harus diserap untuk teknologi canggih ala AI ini. Dewan juri, rebuttal saya akan mengasumsikan bahwa teknologinya akan ada dan berhasil diciptakan, jadi saya akan menelan mentah-mentah pembicaraan dari tim pro. Tim pro mengatakan bahwa AI itu unggul karena bekerja cepat, real time, dan mampu memproses big data. Tapi dalam konteks perubahan iklim, kecepatan seperti ini justru bisa kontraproduktif terhadap apa yang kita akan lakukan sekarang. Pertama, semakin cepat AI bekerja, maka semakin besar energi yang akan dikonsumsi. Menurut data dari MIT Tech Review, pelatihan satu model AI besar bisa
mengemisikan 550 ton CO2, setara dengan 122 mobil selama setahun. Dan menurut data dari Nature, AI generatif global bisa menghasilkan 245 juta ton CO2 per tahun pada tahun 2035, hampir setara sektor daging sapi di Amerika Serikat. Kedua, kecepatan ini menciptakan manusia yang menjadi sangat santai dan menjadi sangat pasif. Semua terasa terkendali dan otomatis. Tapi justru membuat manusia pasif berpikir bahwa krisis iklim bisa diselesaikan dengan mesin. Padahal perubahan iklim, kami sudah mengatakan bahwa butuh perubahan perilaku, butuh aksi sosial, dan butuh partisipasi publik, bukan hanya kecepatan analisis. Maka kalau kecepatan AI hanya melahirkan biaya tinggi, pasivitas masyarakat, dan emisi baru, itu yang kami katakan, itu bukan solusi, itu justru strategi yang kontraproduktif yang menambah emisi pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, kami telah membuktikan kenapa solusi kami berhasil dijalankan dan jauh lebih cepat dan lebih aksesibel dilakukan oleh beragam negara. Ada dua pertanyaan di sini. Pertama, tim Pro bilang AI adalah alat bantu. Tapi bukankah justru itu masalahnya? Karena yang kita butuhkan adalah strategi utama. Kalau AI cuma jadi alat bantu, kenapa kalian menjadikannya pusat strategi? Bukankah itu justru menyesatkan arah kebijakan itu sendiri? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau AI masih perlu dikembangkan dan perlu untuk diuji lagi agar sematang yang dibayangkan oleh tim Pro, maka lalu berapa lama kita harus menunggu? Padahal IPCC pada tahun 2023 bilang, dunia harus memotong emisi setengahnya sebelum tahun 2030. Apakah kalian yakin AI bisa selesai diuji, disebarluaskan, dan berdampak dalam waktu 5 tahun di saat riset-riset dan data membuktikan bahwa pengembangannya harus sangat dilakukan, harus sangat lama. Apalagi juga AI dibuktikan bahwa mereka memiliki emisi yang sangat besar. Ada dua bukti kenapa AI selalu memberikan emisi. Pertama, GPU, server, dan jaringan fisik lainnya membutuhkan rare earth element seperti kobalt dan lithium, yang mana proses penambangan dan pengolahannya membutuhkan energi sangat besar. Seringkali berasal dari bahan-bahan fosil. Dewan juri yang terhormat, tidak ada loh teknologi substitusi yang berhasil menggantikan proses penambangan logam ini dengan energi bersih. Oleh karenanya, kami bangga menjadi tim kontra. Baik, terima kasih untuk tim kontra yang sudah menyampaikan sanggahan dan pertanyaan yang tim pro. Dan untuk kawan-kawan tim pro, semoga sudah mendengar pertanyaan dari tim kontra, karena ini saatnya kawan-kawan tim pro untuk menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim kontra selama 5 menit. Waktunya dimulai saat tanda. Dewan juri, saya rasa semua sisi oposisi sangat dismisif terhadap apapun yang sudah kami katakan. Pertama, mereka dismisif bahwa AI ini katanya adalah alat pembantu. Kami sudah menjelaskan bahwa AI berperan sangat krusial untuk melakukan akselerasi transformasi mitigasi iklim, karena dia bisa untuk mempercepat dalam konteks bahwa masalah iklim adalah masalah yang selalu berubah dan sangat dinamis, sehingga kita butuh teknologi yang bisa berubah dan bisa dinamis, dan tidak ada alternatif teknologi apapun dari mereka yang bisa untuk menyamai kemampuan AI dalam beradaptasi. Tapi mari akomodasi semua kekhawatiran mereka. Pertama, soal investasi hanya ke negara maju. Google Cloud Hub dikembangkan di Amerika Serikat, tapi sekarang diimplementasikan dan dapat memprediksi banjir di lebih dari 80 negara berkembang secara gratis. Microsoft Farmbase digunakan di pedesaan India dan Kenya melalui proyek open source tanpa cloud premium. UN dan World Bank pakai AI berbasis satelit untuk membantu prediksi krisis pangan di Sudan Selatan dan Yaman. Artinya adalah, walaupun AI ini mungkin dikembangkan di negara maju, tapi manfaatnya sudah ditransfer lintas batas dengan cepat. Dan ini tidak bisa untuk dilakukan oleh teknologi lain seefisien ini. Kalau teknologi lain yang mau digunakan oleh oposisi mau untuk diterapkan di negara berkembang harus bangun infrastrukturnya, harus sewa ahlinya, dan lain-lain. Di kita tidak usah. Kedua, saya rasa oposisi harus belajar untuk mendengarkan pidato kami lagi. Mereka berbohong soal open source yang butuh teknologi maju. Kami sudah jelaskan bahwa di Kenya dan Bangladesh ini sudah digunakan. Kalau oposisi bilang Afrika tidak punya infrastruktur stasiun cuaca, justru inilah alasan kenapa AI bisa membantu mereka mengejar, karena AI bisa untuk membuat mereka mengambil data dari satelit tanpa membangun satu persatu stasiun cuaca secara lokal. Yang selanjutnya adalah soal permasalahan energi. Saya katakan bahwa memang benar bahwa data center memang mengkonsumsi energi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah energi yang dikonsumsi AI lebih besar dari emisi yang berhasil dipangkas? Data menunjukkan bahwa menurut laporan McKinsey pada tahun 2020, AI bisa memangkas hingga 2,6 gigaton CO2 per tahun. Sementara itu, seluruh data center global hanya menyumbang 2-3% dari total emisi global. Menurut EIA pada tahun 2023, tentu data ini lebih relevan daripada data 2019 yang mereka bawakan. Dari angka itu, hanya sebagian kecil yang berasal dari pusat AI. Kalau kita bandingkan,
AI menghasilkan biaya emisi 1 banding 10 dari emisi yang mereka bisa untuk kurangi. Ini bukan tentang tidak ada dampak, tapi tentang dampak mana yang secara efisien dan secara rasio lebih baik untuk kesejahteraan emisi global. Selanjutnya, logika salah di tim kontra karena dia mengatakan bahwa semakin canggih mesin, semakin rendah dorongan masyarakat untuk beralih pada kehidupan yang berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan. Dua alasan. Pertama, justru pembangunan berkelanjutan lebih tercapai di sisi pemerintah. Kenapa? Karena dengan adanya penggunaan AI, itu dapat diakses bahkan pada negara-negara berkembang. Walaupun AI diciptakan di Silicon Valley seperti Cloud AI Google, tetapi pemanfaatannya bisa kepada negara-negara berkembang seperti Kenya dan Brasil seperti contoh yang dibawakan Zalam. Hutan Amazon di Brasil dulunya mendeteksi 3 sampai 4 hari kebakaran hutan dan mengidentifikasi aktivitas eksploratif ilegal. Namun dengan AI prosesnya hanya butuh 2 hingga 4 jam menurut jurnal Carbon Brief tahun 2023. Secara simetris teknologi hijau seperti apa yang mereka gaungkan terus saja dimonetasi oleh negara-negara didaya, walaupun bisa diakses negara berkembang seperti teknologi turbin angin di Jeneponto dan Sidrap sebagai instalasi PLTB terbesar di Asia Tenggara, namun faktanya 80% lebih keuntungannya diterima oleh asing. Berbeda dengan kita, AI diciptakan memang oleh Silicon Valley atau negara-negara didaya, tetapi pemanfaatannya bisa secara akses dan lebih mudah untuk masyarakat-masyarakat di negara-negara berkembang. Berbeda secara komparatif untuk perkembangan energi hijau dan sebagainya. Dua, melalui AI, informasi itu bisa semakin transparan sehingga kita juga dapat menyelesaikan masalah lebih dalam dan ke akar-akarnya dan juga edukasi-edukasi lebih lanjut dapat dilakukan seperti apa yang ia ingin capai di tim kontra. Dewan Juri, mari kita pertimbangkan hasil dari diskusi pada hari ini. Di sisi kontra tidak akan ada AI ataupun riset perkembangannya akan sangat kecil dan teknologi yang dipakai akan multidimensional. Di sisi pro akan ada AI, kita akan galakan perkembangannya. Ini kemungkinan yang paling dapat terjadi. Dan ini menurut saya merupakan poin yang paling penting untuk didiskusikan di perdebatan kali ini. Karena percuma saja kemudian jika kita berargumentasi seberapa luas penggunaan AI tersebut tapi tidak akan terjadi. Tim oposisi sangat khawatir dengan availabilitas AI yang profit oriented. Justru kami merasa ini membuat AI paling mungkin dilakukan karena sudah ada insentif yang jauh lebih besar bagi investor untuk berinvestasi ke upaya ini. Karena potensi skalabilitas AI itu jauh lebih besar. Komparasinya di sisi oposisi, sedikit insentif untuk perubahan seperti yang terjadi di status quo. Tidak ada transparansi data, tidak ada banyak sekali ego sektoral dan perbedaan geografis yang membatasi insentif protes politik masyarakat, transfer ilmu. Ini berarti akan ada limitasi informasi yang sangat besar untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya yang terjadi akan kehancuran alam secara global. Oleh karena itu, AI dibutuhkan untuk mengovercome kemampuan manusia seperti ini. Oke, kawan-kawan tim pro, terima kasih ya, ada sedikit kelebihan waktu dan kita lanjutkan saja untuk ke sesi selanjutnya. Dan tadi kita sudah ada di sesi yang begitu sengit ya perdebatannya. Di sesi ketiga ini saatnya kawan-kawan untuk menyimak dengan baik pertanyaan yang akan diberikan masing-masing panelis kepada tim pro dan juga tim kontra. Dan kepada para panelis saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Jadi masing-masing panelis boleh memberikan 1 pertanyaan kepada kedua tim atau 1 panelis juga bisa memborong 3 pertanyaan sekaligus. Kepada para panelis saya persilakan. Terima kasih Mbak Yuko. Mbak Ari dulu. Silakan Mbak Ari. Mbak saya silakan. Ya boleh Mas, aku ada 1 pertanyaan. Tadi kan dibilang bahwa strategi supaya mitigasi. Tapi dalam penjelasan teman-teman yang pro itu tidak itu ada mitigasinya tidak terlihat. Yang kalian jabarkan adalah banyaknya ketika itu kejadian itu sudah terjadi gitu kan. Sebenarnya mitigasi dan adaptasi tentang iklim ini harus berjalan beriringan. Apakah di teman-teman punya suatu argumentasi soal itu? Baik, terima kasih untuk Kak Ari. Berarti ditujukan khusus kepada tim pro ya Kak Ari ya. Oke, terima kasih. Kalau Dewan Juri atau panelis yang lainnya, silakan. Terima kasih Mbak Yuko. 1. Tadi ada semacam salah satu kelemahannya adalah bias tadi, antisipasi bias hasil tadi itu kan. Karena memang dengan beragam sumber informasi kan ada gap gitu ya.
di banyak negara maju data sudah tersedia gitu. Sedangkan di negara berkembang masih sangat sulit dibutuhkan, masih sangat sulit disediakan data yang beragam dan valid ini. Bagaimana kemudian tim Pro menjawab keraguan bias data yang tersedia karena memang minimnya data agar bisa kemudian memastikan mitigasi itu tepat sasaran gitu. Kemudian saya tanya ke tim kontra, menurut tim kontra, mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif dibandingkan AI itu apa ya? Makasih. Baik, terima kasih kepada Mas Prigi. Kalau dengan Mbak Enda atau mungkin dari para panitia, apakah ada pertanyaan di sesi kali ini? Dari aku belum ada, Mbak. Oke, terima kasih Kak Enda. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada lagi? Oke, baik. Karena saya sudah dapat aba-aba dan juga bisikan untuk melanjutkan sesi menjawab pertanyaan panelis kali ini. Semoga kawan-kawan sudah mencatat ya pertanyaan yang diberikan kepada setiap panelis, kepada kawan-kawan semuanya, baik tim pro maupun tim kontra. Dan saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro Universitas Hasanuddin terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan dari waktunya itu selama 6 menit ya teman-teman ya. Setelah tanda waktu menyala, silakan tim pro. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tentang bias informasi. Data dari negara maju katanya sudah ada, sementara negara berkembang masih minim. Sebenarnya, pertama, ini secara faktual tidak benar karena akses data semakin banyak setelah perkembangan teknologi informasi global semakin masif dan sosial media menjadi sangat rapid perkembangannya digunakan secara global. Tapi yang kedua, kalaupun sebenarnya ini benar-benar terjadi, sebenarnya ini bukanlah masalah. Karena yang harus kita ketahui bersama adalah jangan membayangkan AI ini sebagai chatbot atau AI generatif yang mendapatkan data dari data historis penelitian misalnya. AI yang dimaksud di sini adalah kecerdasan buatan yang bisa mendapatkan data dari mana saja. Contoh, di penggunaan di Kenya itu menggunakan data dari satelit, sehingga kita mengatakan bahwa ini bukan dari data penelitian historis. Atau berbagai macam data yang digunakan di hutan Amazon itu menggunakan sensor gerak, sensor listrik, sensor tekanan angin, dan lain-lain yang sebenarnya tidak membutuhkan penelitian terdahulu untuk bisa mendapatkan datanya, Dewan Juri. Sehingga kami katakan bahwa AI bahkan bisa untuk menghemat biaya riset berkali-kali lipat karena kita tidak membutuhkan data historis untuk mendapatkan data-data tersebut dan kelola di dalam AI. Justru AI lah yang membantu untuk akomodasi data-data yang ada, mengelola data-data yang super besar tersebut untuk dijadikan sebuah rekomendasi kebijakan. Nah, kemudian pertanyaan kedua soal mitigasi yang tidak terlihat. Sebenarnya ini bisa dilihat dari berbagai macam contoh yang telah dibawakan, seperti misalnya penggunaan Google Flood AI pada 80 negara yang memberikan mitigasi dan juga himbauan 7 hari sebelum bencana banjir itu terjadi. Sehingga kami katakan bahwa mitigasinya sebenarnya jauh lebih baik di sisi AI karena dengan teknologi konvensional dan cara-cara konvensional seperti penggunaan manusia yang diinginkan oleh oposisi itu tidak bisa efektif untuk membantu orang-orang karena itu hanya bisa dideteksi masalahnya ketika masalahnya sudah terjadi, bukan melihat dari berbagai macam indikator alam yang memberikan peringatan darurat terlebih dahulu. Lebih lanjut, bahkan BMKG ataupun badan meteorologi serupa di negara-negara di Uni Eropa juga telah mengintegrasikan AI pada lembaganya dalam memberikan forecasting atau lamaran cuaca, baik yang secara reguler terjadi secara harian maupun kemungkinan bencana yang akan datang. Artinya bahwa AI secara signifikan berkontribusi untuk memberikan peringatan dini atau langkah preemptif atau preventif kepada masyarakat-masyarakat dengan memberikan data yang akurat dari himpunan big data yang telah terhimpun. Untuk pertanyaan dari Mas Prigi mengenai data yang bias, kami mengatakan bahwa salah satu integrasi sistem informasi yang dikenal adalah Climate Trace, suatu produk
inisiatif beberapa negara Uni Eropa bersama Google telah berhasil menghimpun data secara real time akan produksi-produksi dari instalasi-instalasi listrik yang kemungkinan berkontribusi pada peningkatan emisi secara global. Ini membuktikan bahwa tanpa menunggu laporan tahunan tiap negara yang manipulatif berdasarkan data yang dilihat dari NDCS tersebut, kita bisa melihat bagaimana suatu negara berkontribusi setiap harinya, setiap bulannya terhadap emisi karbon tersebut. Ini merupakan ekstensi dari jawaban Nazal. Kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa tidak akan ada keraguan bias data yang dimiliki oleh AI? Ini sebenarnya 3 trait paling eksklusif yang dimiliki oleh AI. Satu, availabilitas tidak terbatas, karena AI kemudian bisa memantau 24 jam dari berbagai sensor yang diberikan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya, data yang diberikan itu akan lebih real time dibandingkan jika kita bergantung kepada profesor ataupun researcher misalnya yang butuh waktu istirahat. Tapi yang kedua, kemampuan komputasi yang jauh lebih besar. Artinya, selain AI bisa kemudian menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim global maupun pola meteorologis yang dimana pada akhirnya akan selalu berubah seiring dengan kekacauan climate change, AI juga memiliki kemampuan untuk self-correcting. Mereka bisa mengkomputasi jawaban yang mereka berikan kepada researcher, lalu kemudian self-correcting diri mereka sendiri. Lantas kenapa ini merupakan fitur yang paling eksklusif yang dimiliki AI? Perlu diketahui bahwa satu, di status quo, di mana kita tidak memiliki AI untuk kemudian melakukan self-correcting ini, yang akan kita pergantungi adalah orang-orang yang menjadi researcher. Tapi pada akhirnya, bias akademik yang dimiliki oleh researcher tersebut terbatas kepada daerah geografis di mana mereka dibatasi. Tapi yang kemudian yang kedua, transfer kemampuan dan ilmu yang mereka miliki juga akan jauh lebih terbatas antara negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu pasti akan jauh lebih besar justru research gap-nya di mana tidak ada AI yang bisa menjembatani research gap tersebut dengan bisa mengolah data yang jauh lebih luas. Justru kami membuktikan bahwa di tim kontra, inisiatif negara-negara berkembang untuk terus melakukan pertukaran-pertukaran informasi tentang transisi hijau, upaya yang lebih efektif untuk konservasi hutan, itu tidak akan tercapai di sisi kontra. Kenapa? Karena sumber informasi akan selalu tertutup. Negara adidaya mana yang akan memberikan blueprint teknologi transisi energi hijau atau penciptaan energi hijau? Karena mereka ingin memonetasi teknologi tersebut. Berbeda dengan ketika kita mengintegrasikan dengan AI. Karena AI ini dapat menghimpun big data. Mereka terintegrasi dengan satelit. Mereka walaupun biayanya sangat-sangat mahal, tetapi investasi ini hanya untuk di awal saja. Keberlanjutannya akan efisien di kemudian hari. Sehingga ketakutan mereka di tim kontra tentang anggaran yang begitu besar untuk mengintegrasikan AI juga akan terjawab pada akhirnya karena teknologi jauh sangat mahal. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan tim pro dari Universitas Hasanuddin. Waktunya pas sekali ya. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan jawaban dari tim kontra, yaitu IPB University, terkait pertanyaan dari para panelis. Waktunya selama 6 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Baik, terdapat 3 solusi yang bisa kita gunakan selain dari AI. Pertama adalah solusi berbasis alam, kedua adalah reformasi energi, ketiga adalah solusi berbasis sosial. Mari kita telusuri satu persatu. Solusi berbasis alam, contohnya reboisasi, restorasi lahan gambut, pertanian regeneratif, juga perencanaan daerah melalui RT/RW. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di setiap negara yang dampaknya juga sangat signifikan. Contoh, IPCC pada tahun 2022 melihat bahwasanya restorasi hutan dapat menyerap hingga 3-5 galon CO2 per tahun secara global. Sedangkan menurut UNEP, solusi alam bisa menyumbang 37% dari mitigasi CO2 yang dibutuhkan hingga deadline pada tahun 2030. Untuk reformasi energi, kita bisa mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi terbarukan atau efisiensi energi. Yang dampaknya itu subsidi fosil global bisa mencapai 7 triliun dolar per tahun, yang ini bisa menghentikan, bisa menurunkan emisi hingga 34% secara global menurut IMF pada tahun 2023. Contoh lainnya, misalkan investasi langsung ke tenaga surya, angin, mikrohidro tanpa ketergantungan dengan AI. Karena kami percaya ilmuwan-ilmuwan kita juga sudah memiliki kapabilitas untuk bisa melakukan itu. Menurut IRENA, pada tahun 2023, transisi ke 90% energi terbarukan bisa mengurangi emisi CO2 dari sektor energi hingga 70%, atau misalkan kita juga bisa menerapkan tentang sistem transportasi massal, kota ramah pejalan
pejalan kaki dan pesepeda dan sebagainya yang bisa menyumbang pengurangan emisi hingga 25% emisi global dan mengalihkan ke sistem rendah karbon yang bisa memangkas emisi secara drastis. Di level masyarakat, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya, tetapi intinya solusinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan AI. Karena pada akhirnya ini bisa menanggulangi banyak isu sekaligus yang terjadi, apalagi isu iklim itu sangat multidimensional. Contoh di Indonesia bisa terjadi banjir di satu daerah, tapi terjadi kekeringan di daerah yang lain. Bisa juga terjadi bencana angin di daerah lain, kebakaran, pencemaran laut dan sebagainya, hilangnya habitat flora fauna. Ini semua adalah hal yang tidak bisa diakomodasi oleh AI, apalagi di dalam level yang masih perancangan. Kami sudah menjelaskan kenapa AI masih dalam level pilot project-nya. Di tim Pro, AI hanya bisa mengcover menggunakan data spasial yang sangat terbatas. Kebetulan saya dari jurusan arsitektur lanskap, saya tahu data spasial masih sangat terbatas. ArcGIS di Indonesia juga masih sangat terbatas, apalagi kalau misalkan harus real time, maka energi dan waktu yang dibutuhkan akan jadi jauh lebih lama. Baik, saya akan melanjutkan terkait solusi berikutnya. Tim kontra berpendapat bahwa kunci perubahan iklim selain teknologi yang sudah disebutkan oleh rekan saya Rama, perilaku masyarakat adalah kunci juga agar penyelesaian iklim bisa selesai 100%. Penggambarannya adalah ketika teknologi sudah sangat canggih menyelesaikan emisi, jika manusianya juga tetap pasif dan tetap buang sampah di sungai, tetap memakai plastik, tetap menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan dan enggan menggunakan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, maka masalah iklim akan terulang kembali. Sehingga kami berpendapat perilaku manusia yang baik adalah prasyarat perubahan iklim bisa selesai 100%. Secara perbandingan, di sisi kami, jika menggunakan perilaku manusia dan mengandalkan perilaku manusia sebagai kunci mitigasi perubahan iklim, maka kita akan pelan-pelan untuk menyelesaikan iklim hingga 100%. Ini didukung oleh data studi dari Science Direct menunjukkan bahwa 60% emisi gas rumah kaca global berasal dari produksi dan konsumsi barang rumah tangga keringanan besar terletak pada perubahan perilaku, bukan hanya teknologi. Intinya adalah solusi yang kami tawarkan sebagai counter alternatif di sisi tim kontra bukan hanya teknologi seperti yang ditawarkan oleh tim pro, karena karena kami menawarkan solusi yang lebih alternatif dan bisa mengatasi permasalahan yang sangat dimensional ini. Inilah yang lebih bisa dikatakan strategis. Karena jika dibandingkan tim pro, jika ada error teknologi, maka mereka tidak memiliki alternatif, maka mitigasi perubahan iklim juga akan gagal di sisi tim pro. Dewan juri, saya ingin memberikan bukti keberhasilan dan perbandingan secara langsung. Faktanya, Jepang berhasil menekan konsumsi energi dan emisi CO2 pasca krisis nuklir 2011 lewat efisiensi energi skala nasional seperti rumah hemat energi dan kendaraan yang ramah emisi. Program Energi Star AS juga membantu menghemat energi lebih dari 500 juta ton emisi CO2 sejak 1992 tanpa bantuan AI canggih pada saat itu. Ini membuktikan bahwa keberhasilannya sangat mungkin dilakukan dengan solusi alternatif multidimensional, apalagi kita akan mengembangkannya lagi. Mari kita bandingkan signifikansinya. Efisiensi energi gedung saja. Banyak studi menunjukkan bahwa manajemen bangunan berbasis AI hanya memberikan pengurangan listrik sekitar 8-19%. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang dikelola secara manual atau yang didukung peraturan efisiensi energi, walau mungkin terdengar signifikan, dibandingkan dengan lebih dari 50% pengurangan emisi yang dapat dicapai melalui peningkatan insulasi, HVAC, efisien, dan perilaku hemat energi, nilai 8-19% yang dihasilkan sama AI itu tidak bisa merepresentasikan jumlah yang lebih besar. Kesimpulannya adalah, meskipun AI ini bisa memberikan pengurangan sekitar 8-19%, bukti realnya kami dapat membuktikan kenapa metode-metode konvensional seperti insulasi, perilaku hemat energi, dan lain sebagainya juga bisa justru lebih bagus secara data menghasilkan 50% perbaikan itu sendiri. Data ini diambil dari studi Nature yang membandingkan kedua kegiatan tersebut dan signifikansi dari kontribusi setiap masalah yang ada. Sehingga konklusinya adalah kami membuktikan bahwa ini sudah berhasil terjadi dan dilakukan di negara berkembang dan lebih efektif. Oleh karenanya bangga menjadi tim kontra. Baik, terima kasih kawan-kawan tim kontra juga menyampaikan jawaban ya atas pertanyaan panelis dengan waktu yang sangat tepat juga. Dan itulah tadi kawan-kawan jawaban dari kedua tim sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Jadi teman-teman bisa tarik nafas dulu kayak lebih peregangan ya setelah gang genggong gitu ya berdebat ya kawan-kawan. Dan sekarang
Semoga dari jawaban itu bisa memberikan pandangan dari para panelis untuk memberi nilai yang pas. Oke, karena sudah sedikit dapat peregangan dan bernafas ya kawan-kawan ya, kita lanjutkan ke sesi terakhir nih, sesi keempat, closing statement. Jadi di sesi keempat ini, kedua tim akan memberikan closing statement-nya maksimal selama 3 menit. Jadi isi closing argument ini bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibandingkan dengan tim lawan. Sekali lagi teman-teman, saya reminder ya bahwa harap tidak menyanggah, jadi menegaskan bahwa posisi kalian itu paling kuat pada perdebatan kali ini. Untuk itu, saya kasih kesempatan pertama kepada tim pro, waktunya 3 menit, setelah tanda waktu menyala kepada Universitas Hasanuddin, dipersilahkan. Dewan Juri, saya akan simpulkan debat ini atas 2 hal, yakni efektivitas dan juga visibilitas. Pertama, soal efektivitas. Solusi berbasis alam, solusi berbasis komunikasi, dan komunitas, dan restorasi hutan, bahkan pada hutan besar di Amazon, punya banyak masalah untuk menghimpun data secara real-time dan secara objektif. Karena manusia sangat terbatas, dan maka dari itu AI dibutuhkan karena ini adalah prasyarat semua solusi dari tim oposisi. Orang hanya akan mau untuk berubah jika bisa menghitung jejak karbonnya. Setiap negara akan mau untuk menerapkan pajak karbon jika setiap negara punya cara untuk men-trace atau mencari jejak karbonnya. Orang hanya mau bertransisi ke energi hijau kalau ada jaminan bahwa energinya tidak fluktuatif. Dan ini hanya bisa didapatkan menggunakan AI smart grid yang sudah kami jelaskan dalam pidato kami. Kedua, bahkan pada aktor rentan, kami sudah menjelaskan bahwa AI sudah bisa digunakan untuk membantu negara berkembang tanpa harus membangun stasiun cuaca di Kenya dan menyelamatkan orang-orang dari banjir di lebih dari 80 negara di dunia secara holistik. Sebagai pertimbangan adalah hal ini bisa digunakan karena alternatif AI dan tidak bisa dilakukan oleh alternatif manapun di dunia. Lebih lanjut, kita mengatakan bahwa mekanisme di tim kontra yang mengatakan bahwa mereka akan menyentuh akar masalah melalui edukasi masyarakat tentang larangan membuang sampah di sungai, justru kami mengatakan itu tidak akan efektif sampai kapanpun. Karena prasyarat agar masyarakat itu bisa patuh terhadap aturan ketika mereka sadar akan masalah tersebut. AI mampu menyelesaikan tersebut dengan memberikan visual yang lebih jelas, data yang lebih realistis, dan juga dapat engaging kepada masyarakat seperti apa yang dikatakan Salam. Sehingga prasyarat agar masyarakat itu sadar, itu justru tercapai di kita karena proses pengolahan data jauh lebih efektif dan lebih efisien. Mengenai objektivitas, kami mengatakan bahwa jika teknologi dikelola dan integrasi oleh AI, maka mereka akan menyajikan data ilmiah, bukti empiris, dan konsensus global dari para ilmuwan, sehingga mereka tidak akan memberikan rekomendasi yang bias politis dan elektoral seperti sistem birokrasi dan politik saat ini ketika membuat kebijakan lingkungan. Ini yang kami tekankan kembali. Satu, kompleksitas isu iklim sudah menjadi jauh lebih besar sehingga butuh waktu dan upaya yang jauh lebih besar juga untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada bencana multikomposit di benua berbeda, yang berarti akan butuh AI sebagai alat komunikasi dan transfer ilmu yang tidak bias dan juga tidak terbatas kepada lingkup geografis tertentu. Tapi yang kedua, prasyarat bagi orang untuk memahami dampak jejak karbon mereka, meteorologis bisa paham permasalahan cuaca dan persebaran arus karbon yang berbeda dari tiap negara, adalah kemampuan bagi mereka untuk interpretasi data tersebut yang selalu berubah. Ini berarti prasyarat dari semua hal adalah AI. Permasalahan yang terjadi akibat permasalahan iklim memang sekompleks itu sehingga pada akhirnya AI menjadi satu-satunya prasyarat bagi kita untuk bisa memahami data yang kemudian terjadi di status quo, untuk bisa memahami arus karbon yang terjadi secara global. Karena pada akhirnya manusia memiliki batasan geografis dan batasan biologis yang mereka tidak bisa hilangkan. Baik, terima kasih kawan-kawan tim pro dari Universitas Hasanuddin atau Unhas. Sekarang kita beranjak ke kawan-kawan tim kontra untuk memberikan closing argumentnya, yaitu kepada IPB University. Waktunya selama 3 menit setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Baik, Dewan Juri, tim kontra sudah menunjukkan beberapa hal di debat ini, bahwasanya AI bukan solusi utama mitigasi perubahan iklim, melainkan adalah hanya sebuah alat bantu yang dampaknya sangat terbatas, sangat eksklusif, dan seringkali menunda aksi nyata. Kami sudah membuktikan beberapa hal di dalam perdebatan ini. Pertama, AI akan memberikan dampak buruk terhadap iklim, mulai dari penggunaan listrik yang banyak, dampak karbon, dan sebagainya. Kedua, kami sudah menjelaskan, walaupun AI mempercepat analisis, tapi tidak akan mempercepat mitigasinya, karena pada akhirnya
prasyarat daripada mitigasi iklim bisa terjadi adalah harus ada implementasi secara langsung, dan implementasi secara langsung ini memerlukan dana yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak yang pada akhirnya direnggut oleh AI karena investasinya harus masif. Ketiga, kami juga sudah membuktikan kenapa ketimpangan akses dan infrastruktur membuat AI meskipun open source akan jadi sangat tidak inklusif, karena open source pun akan tetap perlu komputer keras, listrik, dan pendingin, dan belum ada respon dari tim pro terkait dengan ini. Dan ketika tim pro menjanjikan kalau potensinya akan bisa mereka buktikan, kami jauh lebih membuktikan kenapa pada akhirnya solusi kami akan lebih bisa berhasil, karena pada akhirnya realita kami sudah membuktikan realitas keterbatasan strukturalnya dan urgensi yang harus dilaksanakan secepatnya. Dewan juri, mosi hari ini terkait strategis atau tidak. Jika kita bicara strategi, maka ukurannya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rama sedari awal. Bukan sekedar baru, bukan sekedar canggih atau cepat, karena strategi artinya bisa dijalankan sekarang, dampaknya luas dan merata, dan memastikan krisis iklim tidak hanya terdeteksi, tapi juga dicegah dan diselesaikan. Maka jika AI tidak kompleks pemecahan masalahnya, tidak mendorong perubahan perilaku masyarakat, bahkan beresiko menyerap emisi, maka AI tidak bisa memenuhi definisi strategi yang sesungguhnya di dalam perdebatan kali ini. Justru menjadikan AI sebagai strategi utama adalah keputusan yang kontraproduktif. Strategi iklim sejati adalah yang dijalankan dengan cepat, murah, partisipatif, dan berbasis aksi manusia secara langsung, dan itu sudah ada seperti energi terbarukan, konservasi mangrove, teknologi ramah lingkungan, dan hingga kebiasaan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, kami juga menegaskan bahwa pengembangan AI selalu memberikan emisi meskipun dilakukan upaya preventifnya. Misalnya, upaya data yang mulai menggunakan energi terbarukan. Namun tetap saja, mereka tetap terhubung ke grid listrik yang tidak 100% bersih. Ini diperkuat oleh data-data yang telah kami sampaikan. Sehingga, ini membentuk satu kesimpulan. Secara data, emisi yang AI keluarkan tidak bisa ditekan. Yang ini berarti emisi yang AI selesaikan oleh tim pro adalah masalah yang sebenarnya mereka keluarkan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa teknologi tanpa AI dan solusi berbasis masalah dasar tetaplah yang lebih baik. Ini bukan berarti kita tiba-tiba akan meninggalkan teknologi dan teknologi akan tiba-tiba dihapuskan di bawah tim kontra, melainkan tim kontra akan mengembangkan teknologi-teknologi berdasarkan masalah basis regional. Dewan juri yang terhormat, meskipun ini adalah isu global, tapi penyelesaiannya tetaplah regional. Oleh karenanya, mari duduk bersama tim kontra. Baik, terima kasih kawan-kawan tim kontra, dan ya kita udah bisa bernafas ya, lega ya untuk sesi perdebatan kali ini, dan keduanya sama-sama kuat dan juga punya stand yang kuat banget nih untuk ada di perdebatan hari ini. Dan tepuk tangan untuk keduanya, bisa kasih emoji dan juga kawan-kawan bisa peregangan dulu ya. Dan selanjutnya kita akan beri waktu kepada para panelis untuk memberikan penilaian. Nah, jadi untuk kawan-kawan peserta bisa menunggu di waiting room Zoom ini ya. Dan juga waktunya itu untuk penilaian dari panelis selama 10 menit. Dan untuk kawan-kawan panitia bisa membantu para panelis untuk melakukan penilaian dan penghitungan nilai. Terima kasih, saya serahkan kepada panitia. Baik, oke, sepertinya tadi saya dapat bocoran ya, udah bisa di sepil ya nih di kolom chat kakak-kakak panitia meramaikan, deg-degan, ikut deg-degan, saya apalagi ya kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita berdeg-degan dar-der-dor gitu ya kawan-kawan, kita akan serahkan kepada para panelis untuk menyampaikan nih gimana hasil penilaiannya. Silakan kepada para panelis ya untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak semifinal 2 pada hari ini. Silakan kakak-kakak panelis. Thank you Kak Yupo. Setelah tadi berdiskusi dengan panelis yang lainnya, tadi kita menyimpulkan sebenarnya bagus banget, ada banyak contoh yang diberikan gitu, tapi sayang juga ketika menjawab atau berargumen dari tim yang lainnya juga ada juga yang tidak memberikan contoh yang apa ya, saling merespon lah gitu di argumen yang udah disampaikan gitu. Jadi kayak yang satu memberikan contoh dengan kuat, yang satu lagi tapi contohnya nggak sebegitu kuat. Itu mungkin jadi evaluasi buat
ke depannya nih buat teman-teman. Kemudian yang kedua juga kami senang sih diskusinya ini memang tidak melebar gitu ya temanya dan tapi sayangnya juga walaupun sudah tidak begitu melebar, sayangnya tidak terlalu deep juga gitu bahasannya. Jadi sebenarnya masih banyak argumen yang masih bisa dipakai gitu. Jadi mungkin next ketika memang sudah diberikan si temanya, mungkin bisa lebih banyak lagi dicari tahu gitu kira-kira topiknya yang bisa dipakai menyerang apa aja ya gitu. Itu dan ini juga sudah memutuskan nih untuk penilaiannya. eh, untuk tim pro dari Universitas Hasanuddin mendapatkan nilai 240 dan dari tim kontra dari Institut Pertanian Bogor mendapatkan nilai di 239. Jadi selamat untuk tim Unhas dan tetap semangat untuk tim IPB. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Yuko. Baik, terima kasih Kak untuk pengumumannya dan juga penilaiannya ya kakak-kakak panelis yang luar biasa. Wah, selamat kepada pemenang babak semifinal 2 dari Universitas Hasanuddin. Sampai jumpa ya di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025, Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa follow IDN Times di semua platform media sosial. Dan tetap semangat untuk kawan-kawan IPB University. Saya Yuko, mohon undur diri. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa. Selamat dan semangat.